Perkenalkan, nama saya Syofyanti Ningsih Demparani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Komunikasi Massa dan Jurnalistik. Dalam kehidupan kita, dihadapkan dengan berbagai informasi dari media seperti radio, televisi, surat kabar, dan internet. Semua komunikasi tersebut disampaikan melalui komunikasi massa, yaitu metode penyampaian, pesan, atau informasi dan suatu sumber. Jurnalistik juga berperan yang penting dalam proses pengumpulan, mengolah dan menyebarkan berita di zaman sekarang. Dalam pemahaman yang baik tentang komunikasi massa dan jurnalistik, kita menerima informasi yang cerdas, kritis, dan memahami perubahan yang terjadi di lingkungan. Oke, selanjutnya adalah definisi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah atau mass communication adalah komunikasi yang ditujukan kepada audiens secara luas atau masyarakat umum. Komunikasi dapat terjadi melalui berbagai jenis seperti media cetak, audio, visual, audio, dan media luar ruangan. Selanjutnya, menurut Apriyadi Tamburaka pada 2010, beliau menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan bertujuan untuk komunikasi dan menyampaikan informasi kepada publik. Yang berikut adalah karakteristik komunikasi massa. Menurut Elizabeth Noel, komunikasi massa memiliki sifat tidak langsung ketika pesan disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, komunikasi massa memiliki karakteristik sifat satu arah. Dan yang terakhir, komunikasi massa memiliki karakteristik berupa publik yang secara geografis tersebar di mana saja. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis media massa. Yang pertama ada media cetak, media elektronik, media digital, dan media film dan podcast. Di sini saya akan menjelaskan media cetak. Media cetak itu terdiri dari apa saja sih? Oke, ada 3. Surat kabar, majalah, brosur atau pamflet. Kalau media elektronik, televisi, radio, dan yang ketiga media digital, website atau media sosial. Yang keempat, film dan video. Video streaming seperti yang dibuat sama orang-orang kayak live streaming gitu. Dan yang terakhir, podcast, program audio yang dapat diunduh atau disiarkan secara streaming, membahas berbagai topik. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut Charles, yang pertama ada penguasaan, korelasi, sosialisasi, dan hiburan. Yang pertama pengawasan. Media menyediakan arus pemberitahuan yang terus-menerus terkait pesan-pesan yang memungkinkan audiens sadar dengan akan perkembangan di lingkungan yang mungkin mempengaruhi mereka. Yang kedua ada korelasi atau correlation. Media massa menunjukkan keterkaitan
dan menafsirkan informasi menjadi peristiwa yang terjadi hari ini. Yang ketiga ada sosialisasi. Komunikasi bermedia massa, sosialisasi individu agar bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keempat ada hiburan. Komunikasi bermedia massa merupakan sumber hiburan massal yang meresap di tengah audien dan memberikan pengalihan perhatian atau melepaskan audiens dari tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada elemen-elemen komunikasi massa. Elemen komunikasi massa berupa sumber, pesan, media atau saluran, audiens, efek. Yang terakhir ada efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa adalah perubahan yang terjadi pada penerima pesan komunikasi. Berikut adalah beberapa efek komunikasi massa. Yang pertama ada efek kognitif, ada efek efektif, dan ada efek konatif. Efek kognitif adalah yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran belajar dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Kalau efek afektif berkaitan dengan emosi, perasaan atau sikap seseorang. Yang ketiga ada efek konatif, merupakan gabungan dari efek kognitif dan efek afektif. Yang selanjutnya ada definisi jurnalistik. Jurnalistik berasal dari kata jord yang berarti catatan atau laporan harian dalam bahasa Prancis. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap hari. Adapun definisi jurnalistik menurut Eric Hodgkin menyatakan jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama dan cepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan. Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa jurnalistik adalah proses pengumpulan atau penulisan dan penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya untuk menyampaikan berita, opini, dan hiburan kepada publik. Selanjutnya ada karakteristik jurnalistik. Yang pertama ada skeptisme dalam jurnalistik merujuk pada sikap kritis. Yang terakhir ada kesimpulan komunikasi massa dan jurnalistik memiliki peran yang penting dalam membentuk opini publik, menyampaikan informasi, dan mendukung proses demokrasi. Saat ini transformasi media menjadi lebih inovatif dengan adanya platform digital yang memperluas jangkauan dalam mempercepat penyampaian informasi. Namun, hal ini menimbulkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks, rendahnya literasi media, dan bias pemberitahuan. Dengan saling bekerja sama antara profesionalisme jurnalistik dan efektif komunikasi massa, diharapkan dapat tercipta ruang publik yang sehat dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen semua pihak, termasuk media, pemerintah, dan masyarakat, untuk menjadi kualitas informasi, meningkatkan literasi media, dan memastikan kebebasan pers dan pertanggungjawaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.